3 jam jadi 40 menit kereta cepat Indonesia ini bener-bener bikin kita geleng-geleng kepala. Kereta cepat Wush ini bukan cuma nyambungin Jakarta sama Bandung, tapi juga ngubah total cara kita mikir soal transportasi di Asia Tenggara. Melaju Apa yang 300 sebenarnya sedang terjadi antara Indonesia dan Malaysia belakangan ini? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya jauh lebih dalam daripada sekedar persaingan dua negara serumpun. Setiap kali Indonesia menyelesaikan satu proyek besar, selalu muncul reaksi yang hampir bisa ditebak. Ada komentar sinis, ada klaim berlebihan, ada narasi yang terdengar seperti pembelaan diri, dan ada pula upaya membalik cerita agar posisi psikologis tetap terasa aman. Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari rangkaian pernyataan, pemberitaan media dan opini publik yang jika ditarik benang merahnya, mengarah pada satu hal yang sama, yaitu kegelisahan menghadapi perubahan peran di kawasan. Mari kita mulai dari satu klaim yang belakangan ramai dibicarakan. Klaim tentang kereta cepat Indonesia atau Wush. Di beberapa media dan kanal influencer Malaysia, muncul narasi yang terdengar sangat percaya diri. Disebutkan bahwa kereta cepat Indonesia tidak akan bertahan tanpa kehadiran penumpang dari Malaysia. Bahkan ada yang dengan lantang mengatakan ratusan ribu penumpang Malaysia adalah penyelamat operasional Wush. Klaim ini terdengar besar, terdengar nasionalistis, dan bagi mereka yang tidak mau repot membuka data, terdengar meyakinkan. Apalagi jika dibungkus dengan sentimen regional dan kebanggaan nasional. Namun masalah dari klaim besar bukan pada suaranya yang keras, melainkan pada ketahanannya ketika diuji oleh angka. Begitu data dibuka, cerita yang semula tampak kokoh mulai runtuh satu persatu. Kereta cepat Wush bukan lagi proyek di atas kertas. Ia bukan wacana, bukan janji politik, bukan presentasi PowerPoint yang dipamerkan di forum internasional. Wush sudah beroperasi. Ia berjalan setiap hari. Ia mengangkut manusia, bukan opini. Sejak resmi beroperasi pada Oktober 2023, Wush telah menjadi bagian nyata dari denyut mobilitas Indonesia, khususnya di koridor Jakarta-Bandung. Sepanjang tahun 2024 saja, PT KCIC mencatat 6,06 juta penumpang menggunakan layanan kereta cepat ini. Angka ini bukan klaim sepihak, bukan estimasi kasar, melainkan data resmi dari operator. Dari jumlah tersebut, penumpang asal Malaysia tercatat sekitar 200.000 orang. Sekarang mari kita berhenti sejenak, menurunkan emosi, dan menggunakan logika paling dasar. 200.000 dari 6,06 juta berarti sekitar 3,3%. 3,3%, bahkan bukan 5%, bahkan bukan 10%. Lalu muncul pertanyaan yang sangat sederhana. Bagaimana mungkin 3% disebut sebagai penentu hidup dan mati sebuah sistem transportasi massal? Jika Wush benar-benar bergantung pada penumpang Malaysia, maka sejak awal beroperasi, tanpa kehadiran mereka, kereta ini seharusnya sudah kolaps. Tapi kenyataannya justru bertolak belakang. Jumlah penumpang terus meningkat, jadwal perjalanan ditambah, dan stasiun-stasiun baru dibuka. Pada momen libur Lebaran, libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru, lonjakan penumpang domestik justru konsisten dan signifikan. Wush tidak hidup dari satu negara asing. Ia hidup dari pasar domestik raksasa bernama Indonesia. Narasi bahwa Malaysia adalah penyelamat Wush semakin rapuh ketika data jangka panjang dibuka. Sejak hari pertama beroperasi hingga kuartal pertama 2025, total penumpang Indonesia mencapai sekitar 8,1 juta orang. Sementara total penumpang asal Malaysia sejak hari pertama hingga periode yang sama sekitar 294.000 orang. Ini bukan selisih tipis, ini jurang. 8,1 juta versus 294.000. Jika angka ini divisualisasikan, Indonesia membangun gedung 20 lantai, sementara Malaysia berdiri di bawah sambil memegang tangga, lalu mengklaim ikut membangun gedung tersebut. Klaim seperti ini mungkin terdengar lucu, tapi ia menunjukkan bagaimana data bisa dipelintir untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Beberapa media di Malaysia mengambil data penumpang asing saja, lalu memfokuskan narasi pada fakta bahwa lebih dari separuh penumpang asing berasal dari Malaysia. Secara teknis, pernyataan ini tidak salah, namun secara konteks ia menyesatkan. Wush bukan kereta wisata internasional, ia bukan proyek lintas negara, ia adalah kereta cepat domestik yang hidup dari mobilitas harian rakyat Indonesia.
Menghilangkan penumpang domestik dari narasi sama saja seperti menilai restoran hanya dari jumlah turis asingnya, lalu mengklaim restoran itu akan tutup tanpa turis, padahal pelanggan lokal datang setiap hari. Malaysia memang datang ramai, sekitar 700 hingga 1.000 orang per hari. Tapi Indonesia datang jutaan setiap tahun, konsisten, tanpa ribut, tanpa klaim, tanpa drama. Malaysia adalah tamu yang ramai. Indonesia adalah tuan rumah yang menopang seluruh pesta. Namun dalam beberapa narasi media jiran, cerita ini dibalik. Tamu diangkat menjadi penyelamat, sementara pemilik rumah dihapus dari cerita. Dan disinilah masalah sebenarnya. Bukan pada siapa yang naik kereta, tapi pada siapa yang merasa perlu mengklaim peran yang tidak pernah diminta. Pertanyaannya kemudian bergeser. Mengapa Malaysia begitu getol membangun narasi ini? Jawabannya tidak terletak pada ekonomi semata, melainkan pada psikologi geopolitik. Selama 20-an tahun, Malaysia terbiasa menempatkan diri sebagai hub regional. Transit penerbangan, rujukan infrastruktur, model pembangunan, semuanya mengarah ke sana. Indonesia sering diposisikan sebagai pasar besar yang lambat bergerak, penuh potensi tapi minim eksekusi. Tapi Wush mengubah peta itu. Untuk pertama kalinya di Asia Tenggara, kereta cepat beroperasi bukan di Malaysia, bukan di Singapura, melainkan di Indonesia. Perubahan simbolik ini memiliki dampak psikologis yang besar. Dulu, banyak analis dan komentator Malaysia mencibir proyek kereta cepat Indonesia. Terlalu mahal, terlalu beresiko, tidak akan laku. Tapi begitu Wush beroperasi, penuh, viral, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, nadanya berubah. Dari mencibir menjadi kagum, dari kagum menjadi ikut menikmati, dan dari ikut menikmati, sebagian mencoba memutar cerita seolah kehadiran mereka adalah penentu keberhasilan. Padahal faktanya sederhana. Mereka datang karena keretanya sudah ada, bukan sebaliknya. Pertanyaan yang lebih jujur justru seharusnya dibalik. Bukan siapa yang menyelamatkan Wush, tapi kenapa Malaysia begitu membutuhkan Wush? Jawabannya pahit, tapi jelas. Malaysia tidak memiliki kereta cepat yang beroperasi. Proyek kereta cepat Malaysia-Singapura dibatalkan, ditunda, dihidupkan kembali, lalu mati lagi. East Coast Rail Link berjalan lambat, penuh drama pembiayaan, dan baru akan selesai bertahun-tahun setelah Indonesia menuntaskan Wush. Ketika Indonesia sudah mengeksekusi, Malaysia masih sibuk menghitung ulang resiko. Wush bukan hanya alat transportasi, ia adalah simbol keberanian mengambil resiko. Simbol eksekusi, simbol bahwa Indonesia tidak lagi terjebak pada ketakutan akan utang dan cemoohan. Indonesia berani dihujat, berani ditertawakan, dan lalu berhasil. Di kawasan seperti Asia Tenggara, keberhasilan semacam ini tidak pernah netral. Ia menggeser posisi, ia mengubah rujukan, ia memaksa negara lain bercermin. Dari Wush, ceritanya naik level ke proyek yang jauh lebih besar dan jauh lebih sensitif, Ibu Kota Nusantara. IKN bukan sekedar pemindahan kantor pemerintahan, ia adalah pernyataan geopolitik. Ia adalah pemindahan pusat gravitasi dari Jawa ke jantung Nusantara. Dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tapi juga oleh negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan secara spesifik Sarawak. Begitu IKN berdiri, Kalimantan tidak lagi menjadi pinggiran, ia menjadi pusat baru. Awalnya IKN juga dicibir, dibilang mimpi kosong, dibilang hutan belantara, dibilang terlalu nekat. Tapi sekali lagi, ketika proyek bergerak dari wacana ke eksekusi, nada berubah. Pejabat Sarawak datang langsung ke lokasi, bukan mengirim surat, bukan komentar dari jauh, tapi datang, melihat, dan membawa proposal. Menteri Pengangkutan Sarawak Lee Kim Shin bukan politisi sembarangan. Usianya 75 tahun, senior, berpengalaman. Orang seperti ini tidak datang jauh-jauh hanya untuk foto. Ia datang karena peta sudah berubah. Malaysia mulai bicara konektivitas langsung ke IKN, rute penerbangan, maskapai Air Borneo, bahkan kereta lintas negara. Ini bukan kebetulan, ini respons terhadap realitas baru. Malaysia sadar, jika tidak terhubung sekarang, mereka berisiko tertinggal permanen. Air Borneo bukan sekedar bisnis penerbangan, ia adalah kode geopolitik. Pesannya jelas, Sarawak ingin terhubung langsung ke pusat baru tanpa sepenuhnya bergantung pada Kuala Lumpur. Di tengah kegelisahan ini, muncul ide Jembatan Malaka Indonesia, proyek ambisius sepanjang hampir 50 km yang diklaim bisa memangkas waktu tempuh menjadi 40 menit. Kedengarannya megah, tapi begitu dibedah, pertanyaannya kembali sederhana. Uangnya dari mana?
Bahkan oposisi Malaysia sendiri yang angkat bicara, bukan Indonesia, bukan pihak asing. Oposisi dalam negeri mereka sendiri yang mengatakan biaya studi saja sudah menguras anggaran, sementara infrastruktur dasar masih menunggu perbaikan. Di titik ini, pola lama kembali terlihat. Malaysia bermimpi besar, lalu tersandung realitas. Indonesia sebaliknya, tidak mengejar simbol semata, fokus pada fungsi, menghitung demand, berani menolak proyek jika tidak masuk akal, fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan. Maka tidak heran jika Indonesia konsisten melaju, sementara Malaysia bolak-balik mengulang start. Semua ini bukan soal siapa lebih hebat, ini soal pergeseran peran. Dulu Malaysia sering menjadi rujukan, Indonesia belajar. Sekarang Indonesia mengeksekusi, Malaysia menyesuaikan diri. Indonesia menentukan tempo, Malaysia berusaha ikut irama. Dan disinilah letak kegelisahan yang melahirkan klaim-klaim berlebihan. Karena mengakui ketertinggalan jauh lebih menyakitkan daripada memelintir narasi. Wush IKN dan proyek-proyek besar lainnya membentuk satu garis lurus. Indonesia tidak lagi mengejar pengakuan. Ia membangun, ia berjalan, dan negara lain datang sendiri. Bukan karena kasihan, bukan karena solidaritas, tapi karena mereka melihat masa depan bergerak ke arah yang sama. Malaysia boleh mengklaim apa saja, tapi di dunia nyata, data berbicara. Dan data itu kejam. Ia tidak peduli ego, ia tidak peduli nasionalisme, ia tidak peduli siapa yang paling berisik. Angka tidak bisa diajak kompromi. Indonesia sudah naik kelas, dan perubahan ini bukan mimpi, bukan propaganda, bukan euforia sesaat. Ia sedang berlangsung, dalam diam, dalam kerja, dalam eksekusi. Dan justru itulah yang paling sulit ditiru.